Sebanyak 85% responden menyatakan akan mudik di Lebaran ini. Mudik gratis! Sesuai dengan programnya Pak Prabowo. Yang gratis-gratis. Kan program Pak Prabowo gratis-gratis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Wah, akhirnya kita lebaran ya. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi biasanya dengan dalam sebuah rangkaian acara Idul Fitri itu ada sebuah kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh banyak sekali rakyat Indonesia, MUDIK, mudik ya. Jadi gini teman-teman ya, Kedai Kopi, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia melaksanakan survei persiapan mudik 2025. Survei ini dilakukan melibatkan 1.130 responden dengan metode online CASI, Computer Assisted Self Interview pada 5-13 Maret 2025. Jadi Kedai Kopi itu biasanya bikin survei yang terkait mudik itu 2 kali. Jadi yang pertama adalah persiapan mudik yang akan saya bacakan. Satu lagi nanti setelah mudik ada evaluasi mudik. Nah itu biasanya tentang gimana di jalan, ada kendala nggak, lu pulang bawa apa gitu-gitu. Nah itu ntar evaluasinya ya. Kalau tentang persiapan mudik ini saya bacakan ya highlightnya. Yang pertama, sebanyak 85% responden menyatakan akan mudik di Lebaran ini dengan 74,3%-nya menyatakan rutin melakukan mudik tiap tahun, gitu ya. Jadi ini kayak Mas Adi nih kelihatannya dia sudah mudik nih. Dia nampaknya mudik tiap tahun. Bahkan nggak ada Lebaran aja dia mudik. jadi dia memang mudik sekenanya dia lah, seenaknya dia, nggak apa-apa. Syarat utama mudik ada kampung halamannya, ya. Jadi 85% responden menyatakan akan mudik, 74,3%-nya menyatakan melakukan mudik setiap tahun. Alhamdulillah loh, artinya memang masih banyak keluarga yang ada di daerah. Oke, saya teruskan. 61 responden menyatakan akan mudik menggunakan dana pribadi. Dan ada 9,2% responden yang sudah mengamankan kuota mudik gratis. Jadi gini, ada juga yang memang, wah pokoknya saya akan pakai mudik gratis. Sesuai dengan programnya Pak Prabowo yang gratis-gratis. Kan program Pak Prabowo gratis-gratis ya. Tapi memang mudik sih biasanya memang ada gratis-gratis. Kemarin saya lihat tuh di bawah ada juga tuh pelepasan mudik. Ya di TV One di bawah tuh yang lepasin Mas AHY. Nah, ya, Menko, Menteri Koordinator. Pada saat pelepasan mudik itu semua wajahnya sumringah. Wah, ini sekalian peliputan juga kali ya. Arus mudik akan dimulai H-7. Jadi gini, ada 2 hari ya yang menjadi pilihan tuh para pemudik. Jadi kelihatannya bakal membludak tuh. H-7 kemarin berarti udah lewat. H-7 sama H-3 itu juga katanya akan membludak. Ya. Cuma ini memang pertanyaannya ya. H- ini kan H-7 artinya 7 hari sebelum Idul Fitri. H-3 3 hari sebelum Idul Fitri. Pertanyaannya ini ngikutin Muhammadiyah apa NU? Karena bisa jadi beda-beda nih H-3-nya Muhammadiyah sama H-3-nya NU. Tapi kelihatannya di zaman Pak Prabowo ini akan bersama-sama nih. Kalau saya lihat-lihat di kalender ya, kelihatannya ini tanggal 31 nih. Tanggal 31 kita lebaran ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba jadi 30 ya saya mohon maaf ya. Saya kan yang nggak lihat hilal juga kita. Nah, kemudian arus balik. Ini akan dimulai H+2. Kalau dari hasil survei Kedai Kopi, para pemudik berada di kampung halaman itu 4-7 hari setelah lebaran mereka baru pulang gitu. Jadi artinya ya semingguan 2 mingguan lah, karena kan ngikutin anak sekolah pulang juga ya, baru mereka pulang tuh. Dan ternyata dari hasil survei Kedai Kopi, dari 1.130 responden ada yang menyatakan tidak akan kembali ke Jakarta, saya akan diam di kampung halaman. Anda tahu berapa? 0,1% aja. Jadi dikit banget. Lainnya pulang balik ke Jakarta. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya mungkin kalau nanti ada IKN, mudik dari IKN. Wah itu kalau mudik dari IKN banyak tuh, lebih banyak lagi. Yang ke Jakarta kan pulangnya banyak orang Jakarta ya. Jadi balik ke sana. Jadi
mudiknya ke Jakarta, ke Jawa. Oke, saya bacakan lagi. Jogja, Solo, dan Bandung menjadi kota dengan destinasi mudik terbanyak pilihan responden. Sebanyak 54,5% responden mudik dengan transportasi pribadi. Menggunakan sepeda motor paling banyak digunakan. Nah, menurut mereka kalau pakai transportasi pribadi lebih fleksibel. Ya, mau belok ke kanan boleh, belok ke kiri boleh. Kalau mau tiba-tiba aus, mampir ke rest area boleh. Kemudian memutuskan lebaran di jalan juga boleh gitu. Ada juga yang rezekinya banyak, dia lebaran di Tanah Suci Mekah. Saya belum pernah. Itu kayak apa ya? Ada kastengels nggak ya kalau di Mekah tuh ya? Putri salju gitu ya. Lidah kucing, nastar ya. Terus belum kuping gajah sih. Oke, terus tadi apa lagi ya? Oh ya nih, 47,7% responden akan mudik dengan menggunakan transportasi umum. 47,7%. Bis dan kereta api menjadi pilihan mayoritas responden. Jadi kalau kemudian kemarin ada program tiket pesawat dikurangi harganya atau dibikin murah. Nah, kalau responden yang menjawab akan mudik dengan menggunakan transportasi umum, alasannya supaya tidak kelelahan. Jadi kan kalau pakai transportasi pribadi mungkin nyetir ya. Tahu nggak? Kalau kita nyetir keluar kota tuh yang paling bikin lelah apa? Pada saat kita nyetir yang lain tidur. Itu udah nggak ada temen ngobrol, bro. Nahan ngantuk. Kalau kenapa kita diomelin. Dan tahu nggak, kalau kita ngantuk ya, terus kita pikir, wah ini gawat nih, kita ngantuk nih, kita harus berhenti. Terus kita berhenti kan di rest area. Tahu nggak komentar penumpang yang baru bangun itu ke kita? Dia begitu bangun, kok berhenti sih? Dia marah ke kita. Lo pikir gua nggak ngantuk, Ter? Udah gak nemenin ngobrol dia. Terus tau nggak? Mending kagak pakai suara itu tidurnya. Lah, wah. Oke, kita setirin nih sampai di kampung halaman kan. Karena pengalaman diomelin di perjalanan berangkat mudik, pulangnya dia pakai kendaraan umum. Lo setir aja sendiri. Oke. Dan kemudian pada saat survei ini dilaksanakan, ini kan survei itu hanya bisa menggambarkan pada saat survei itu dilakukan. 72,6% udah punya tiket. Jadi kalau survei ini dilakukan 5-13 Maret, pada saat survei itu dilakukan banyak yang udah pegang tiket pesawat, tiket transportasi umum tuh udah aman mereka semua. Kemudian tentang working from anywhere atau work from anywhere, itu 75,7 responden menyadari adanya instruksi presiden untuk WFA dan mereka mengapresiasi itu. 83,8% responden menyetujui instruksi Presiden Prabowo untuk work from anywhere. Work from anywhere itu gini teman-teman, bisa kerja di mana-mana, ya. Maksudnya bisa kerja di mana-mana, di mobil boleh. Dan aksi-aksi masyarakat Indonesia kalau mudik tuh banyak, macam-macam lah, ada barang-barangnya di atas, ada barang-barangnya diumpel-umpelin di dalam mobilnya, ada yang di belakang, ada yang diikat segala macam gitu. Canggih-canggih lah. Ada juga yang barangnya ketinggalan. Gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Henry Satrio dan segenap kru jajaran Satgas Kritik yang hadir maupun yang sudah mudik mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon kami dimaafkan. Dan kalau ada salah-salah kata, ya kami kan minta maaf udah. Terus kalau ada komen-komen, silahkan. Dan buat viewer kita, buat penonton Satgas Kritik dimanapun Anda berada yang berbahagia, kami tidak hanya menerima komen, kami juga menerima THR ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.